Pilot Kapten Andy bablas dan keluar jalur, pesawat ATR 42500 hantam gunung. Akhirnya terkuak kronologi jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung pada Sabtu, 17/1/2026. Diduga, kronologi jatuhnya pesawat diketahui setelah benda menyerupai black box berhasil ditemukan di tengah pencarian para korban. Di hadapan Komisi 5 DPR RI, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan pilot pesawat sempat diberi peringatan sebelum akhirnya pesawat hilang kontak. Sekedar info, pesawat ATR 42500 ini terbang menuju Makassar dan berangkat dari Yogyakarta. Selain pilot dan kru, pesawat ini juga ditumpangi rombongan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Total, ada 10 orang di dalamnya dan hingga 22 Januari 2026 sudah ditemukan 8 korban. Kepala KNKT Suwerjanto Cahyono mengatakan, pesawat ATR 42500 kebablasan dan keluar jalur saat hendak mendarat atau landing di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini yang putih adalah rute pesawat ketika terjadi kecelakaan tersebut. Rute yang kuning tadi yang disampaikan Direktur Airnav bahwa STAR atau Standar Terminal Arrival Route yang untuk runway 21 itu harus dimulai dari Araja, titik Araja. Tuturnya dikutip dari kompas.com, Rabu 21/1/2026. Dari Araja, pesawat harus terbang menuju ke Poin Openg dan kemudian terakhir ke Kabib. Namun pesawat ATR 42500 itu keluar jalur atau tidak terbang menuju ke Poin Araja seperti yang telah diarahkan. Ketika diminta langsung memotong jalur ke Poin Openg, pesawat ATR 42500 tersebut tetap bablas. Kami juga belum bisa menyampaikan kenapa alasannya. Lanjutnya, setelah itu, pesawat ATR diminta untuk menuju ke Poin Kabib karena Openg ternyata juga sudah terlewat. Hal itu dilakukan supaya pesawat bisa melakukan intercept localizer untuk automatic landing sistemnya. Namun, ATR 42500 tersebut tetap terus terbang keluar jalur. Pesawat kemudian masuk ke kawasan pegunungan Bulu Saraung. Terus terakhir pesawat berbelok ke kanan. Nah, terakhir komunikasinya bahwa ATC menanyakan apakah dia berbelok ke kanan dengan heading 245, ujar Suwerjanto. Diharapkan dia heading 245 itu bisa memotong ILS itu sehingga alat pandu pendaratan otomatisnya bisa bekerja, tambahnya. Setelah itu, pesawat ATR 42500 milik IAT yang disewa oleh KKP mengalami crash. Komunikasi antara menara pengawas lalu lintas udara ATC dan pesawat terputus atau lost contact setelah itu. Permintaan terakhir Kapten Andi ke istri dan anak sebelum pesawat ATR jatuh. Doakan happy landing. Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport (IAT), alami kecelakaan di wilayah Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, sempat meminta doa ke keluarganya sebelum akhirnya hilang kontak Sabtu 17/1/2026. Permintaan doa itu disampaikan Kapten Andi melalui panggilan video call dengan istri dan anak-anaknya pada Sabtu 17/1/2026 pagi sekitar pukul 8 WIB sebelum keberangkatan dari Yogyakarta. Tak disangka, pesan sekaligus permintaan itu adalah momen terakhir Kapten Andi menyapa keluarga. Pesan terakhir beliau hanya doakan happy landing. Itu kalimat yang selalu beliau sampaikan sebelum bertugas, kata adik ipar Kapten Andi, Agus Mahardianto, di kediaman korban di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Senin 19/1/2026. Agus mengatakan hingga waktu pesawat seharusnya mendarat sekitar pukul 13.17 WIB, komunikasi tidak kunjung terjadi. Pihak Indonesia Air Transport kemudian mengabarkan kepada keluarga bahwa pesawat hilang kontak sekitar pukul 15 WIB. Sejak itu, kekhawatiran kami mulai muncul, karena dalam dunia penerbangan, kondisi lost contact bukan hal yang biasa, ujarnya. Meski melihat kondisi puing pesawat yang ditemukan tim SAR cukup memprihatinkan, keluarga masih berharap adanya mujizat. Harapan kami saat ini tidak lain adalah mujizat dari Allah SWT. Kami tetap berdoa dan berharap yang terbaik, kata Agus.
Agus mengatakan almarhum telah menekuni dunia penerbangan sejak awal 1990-an dan dikenal konsisten menjalani kariernya di satu perusahaan. Beliau sudah berkarir sejak awal 1990-an dan setia di satu perusahaan meskipun sempat mendapat berbagai tawaran dari maskapai lain. Namun beliau tetap pada pilihannya karena percaya pada tempat beliau mengabdi, ujar Agus. Menurut Agus, dunia penerbangan bukan hal asing bagi keluarga Kapten Andi. Almarhum ayah Kapten Andi juga seorang penerbang di Angkatan Laut, sementara putra pertamanya kini berprofesi sebagai pilot. Dunia penerbangan memang sudah menjadi bagian dari keluarga kami, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri, katanya. Di mata keluarga, Kapten Andi dikenal sebagai kepala keluarga yang tegas, tetapi juga humoris dan penuh perhatian. Meski kerap bertugas, ia selalu menjaga komunikasi dengan keluarga. Beliau sangat perhatian pada keluarga. Biasanya sebelum berangkat selalu video call, dan setelah mendarat pun selalu menghubungi keluarga. Itu sudah jadi kebiasaan beliau selama puluhan tahun, ujar Agus. Kapten Andi Dahananto diketahui merupakan warga Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dan menjabat sebagai Direktur Operasi Indonesia Air Transport, IAT. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan mudah bergaul. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 milik IAT dinyatakan hilang kontak saat hendak mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu 17/1/2026 siang. Pesawat tersebut mengangkut 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Hingga kini, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 2 jenazah dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan evakuasi korban lainnya masih terus berlangsung.